Di dunia nyata, identitas lo ditandai sama nama, alamat, dan jejak yang lo tinggalin. Di dunia digital, semua itu digantikan sama IP, subnet, TCP, DNS, dan firewall. Dulu gua pikir cukup ngerti sekedar angka-angka IP sama TCP handshake. Tapi makin gue dalemin, gue sadar, ini bukan cuma soal teknologi, ini soal eksistensi lo di jagat maya. Lo bisa pura-pura jadi siapa aja, tapi di jaringan, alamat lo nggak pernah bisa bohong. Gua ngulang lagi materi ini karena gue sadar banyak banget yang nanyain tentang gimana sih bang cara mulai cybersecurity dari awal. Nah, yang mana pas dulu gue jelasin di roadmap cybersecurity, gue sadar bahwa itu belum komplit. Jadi gue bakal bahas di sini satu persatu. Gue bakal bagi video ini jadi dua bagian, karena semakin kesini, semakin banyak dasar jaringan yang perlu kita pelajari, seperti zero trust dan lain-lain. Gue mulai dari yang paling gampang dulu di bagian pertama ini. Yang pertama ada IP address. IP address itu kayak alamat numerik yang unik buat tiap perangkat di jaringan. Ada IPv4 yang mana itu 32 bit, formatnya kayak 192.168.1.1. Yang kedua ada IPv6, 128 bit. Lebih panjang biar kita nggak kehabisan alamat. Fungsinya ada dua, identifikasi host sama alamat jaringan. Contoh nih, kalau lo ngeping 8.8.8.8, artinya lo lagi nyoba server DNS dari Google. Analoginya gini teman-teman, kalau IP itu kayak alamat rumah lo. Alamat itu bisa berubah, tapi lo tetap butuhnya buat dikenali. IPv4 kayak kota lama, penuh sesak. IPv6 kayak dunia baru, masih luas dan sangat sepi. Masalahnya, banyak orang yang cuma tahu alamatnya, tapi nggak ngerti jalan-jalannya. Nah, tanpa IP, lo itu kayak hantu. Ada tapi nggak bisa disentuh. Yang kedua ada subnetting. Subnetting itu seni membagi jaringan jadi potongan kecil biar lebih efisien. Contohnya nih, 192.168.1.0/24. Slash 24 artinya ada 256 alamat. Dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Kalau gue pakai slash 26, berarti gue cuma punya 64 alamat dalam subnet itu. Intinya makin besar angka di belakang slash, makin kecil jaringan lo. Lo bisa cari tahu sendiri tentang berapa IP yang lo bisa gunakan dalam slash-slash tertentu, misal seperti slash 24, slash 26, slash 32, slash 8, slash 16, dan lain-lain. Subnetting itu kayak penggembok pintu kamar di dalam rumah besar lah. Lo bisa kontrol siapa aja yang boleh masuk kamar mana. Ini kayak kelas di dalam sekolah juga teman-teman, banyak banget. Tanpa subnetting, semua orang bebas mondar-mandir dan chaos dan gak bisa dihindarin. Lo gak bisa ngejaga kerajaan kalau lo gak bisa ngebagi wilayahnya. Yang keempat ada TCP, Transmission Control Protocol. Itu protokol komunikasi yang reliable. Dia pakai handshake. Data dipotong jadi paket, dicek satu-satu biar gak ada yang nyasar. Lambat sih emang, tapi aman. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Beda teman-teman, gak ada salam, gak ada konfirmasi. Cepet, tapi nggak peduli kalau ada paket yang hilang. Itulah kenapa browsing, email, file transfer pakainya TCP. Sedangkan streaming, game online, voice call pakainya UDP. Yang keempat ada DNS, Domain Name System. Teknisnya sih, DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain jadi alamat IP. Misal nih, ketik google.com, DNS server bakal balik kasih IP 142.250.190.78. Tanpa DNS, lo harus ngapalin semua IP buat akses situs. Bayangin lo mau ngecek situs Facebook misalkan ya, lo mesti apal dulu angka-angkanya. Ya, prosesnya kayak rantai lah teman-teman intinya. Yang pertama root server, ada TLD server, kemudian ada authoritative server. Analoginya gini, DNS itu kayak buku telepon raksasa di dunia digital. Orang cuma tahu nama lo, tapi DNS yang ngasih tahu alamat sebenarnya. Dan kalau DNS-nya diretas, orang bisa percaya mereka nyampe ke rumah lo, padahal mereka lagi masuk jebakan. Yang kelima ada firewall. Firewall adalah sistem pengamanan yang mengatur lalu lintas masuk dan keluar jaringan. Dia bisa berbasis aturan, rules, inspeksi paket. Kalau paket gak sesuai aturan, firewallnya drop. Simple, ada firewall perangkat keras, ada juga software. Analoginya gini, firewall itu kayak penjaga gerbang kastil lah, wasek. Dia ngecek siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak. Tapi ingat, kalau penjaganya tidur, kastil lo bisa dijarah kapan aja. So, firewall bukan cuma tembok mutlak. Dia cuma pintu dengan gembok. Kunci akhirnya ada di tangan lo sendiri.
So teman-teman, kalau kalian cuma ngelihat IP, subnet, TCP, DNS, firewall sebagai teori hafalan, lo salah besar asli. Ini bukan sekedar teknologi teman-teman, ini fondasi dari dunia yang kalian injak tiap hari. Gue ada milih jalan gue sendiri, jadi lone wolf di jalur ini. Dan gue bilang sama kalian, kalau lo nggak ngerti fundamental, jangan pernah ngaku mau jadi cyber security warrior. Karena di jaringan, yang buta akan jadi mangsa, yang paham akan jadi penguasa. Oke, segini aja dari gua dan kita bakal lanjut ke bagian kedua dalam jaringan di cyber security. And gue reference because no system is safe.